Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, teman-teman OI TV Official? Asik. By the way, ini udah lama banget ya nggak ketemu. Aduh, sebentar, muka gue kecil banget. Malum guys, baru turun jaga, eh pulang kerja pagi, jemput anak istri gitu. Ini lagi di perjalanan. By the way, ini lagi berhenti ya, gue lagi nggak nyetir gitu, agak gerimis-gerimis gimana gitu. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semua lah ya. Udah lama gue nggak ngonten. Akan gue jelasin kenapa gue nggak ngonten gitu. Hampir setahun lah ya gue nggak ngonten. eh Kemana aja nih gue, asik. Di muka gue kecil banget sih, hitam. Emang udah hitam sih. Ya udahlah. Oke, yang pertama, kenapa gue nggak ngonten lagi, lama nggak ngonten lah gitu kasarannya. Itu dikarenakan gua sakit, sampai dioperasi dan 3 kali rawat inap gitu. Kedua, istri gue juga sempat sakit. Ketiga, anak gue sakit. Keempat, mertua gue sakit gitu. Ya banyak, apa ya namanya, ujian lah gitu. Makanya sempat nggak konten-konten lagi. Dan juga, eh, atasan gue tidak memperbolehkan gue bikin konten di dalam ambulan gitu, dikarenakan privasi pasien dan, eh, privasi perusahaan. Makanya gue mulai nggak ngonten tuh. Udah gitu kebetulan gue sakit, wah udah pas banget dah, lengkap ya. Jadi awal ceritanya itu gue sakit asam lambung, terus dirawat sampai 2 kali, rawat inap, terus masih sakit aja gitu kan. Nggak taunya yaitu, eh ada batu empedu. Jadi di dalam empedu gue itu ada batunya gitu. Nah, kalau mau di laser nggak bisa karena udah terlalu besar lah ya, segede gini lah, ada dua, terus yang kecil-kecilnya banyak. Kalau mau di laser nggak bisa karena sudah kebesaran atau kegedean, mau nggak mau harus diangkat. Dan juga empedunya sudah iritasi, kalau dipertahankan ya nggak bagus juga gitu kan. Akhirnya ya udah, mau nggak mau empedunya juga diambil, dan masih ada di kulkas. Gue masih simpen karena gue merasa gue nggak, masih masih nggak nerima lah gue kalau empedu gue hilang gitu kan. Kalau mau review empedu gue, nanti komen aja, nanti akan gue next video gue bikin kontennya gitu. Nah, setelah itu pemulihannya lumayan lama lah. Nggak lama gue lagi pemulihan, istri gue sakit DBD. Akhirnya ya udah dirawat lah, udah dirawat, sembuh. Terus anak gua asma, yang jangan sampai dirawat sih ya. eh Untungnya nggak sampai dirawat gitu, tapi ya lumayan parah juga sih, hampir dirawat juga anak gua. Terus yang kecil juga sempet, ambil darah juga lah gitu. Pokoknya banyak yang sakit deh anak-anak gua nih, keluarga gua nih tahun ini. Dan juga mertua gua itu sakit, paru-paru. Jadi mertua gue paru-parunya, bapak ya, yang bapak mertua gue itu paru-parunya, tenggelam lah, basah lah ya. Sempat dirawat dan sudah sempat diambil juga tuh cairannya. Udah kan, set, udah enakan nih dia nih, udah sempat kerja lagi. Nggak taunya, eh, ada obat yang harus diminum selama 6 bulan dan gue nggak tahu gitu kan. Ini buat pengalaman teman-teman aja lah ya. Nah di situ akhirnya,
Bokap tuh sempet keluar kota juga, jatuhnya keluar kota lah ya, Pandeglang apa Parung gitu ya, ke rumah saudara jauh dari gua kan jauh jatuhnya. Sempet naik motor malah, bukannya naik bus malah naik motor. Terus besokannya masih kerja, dari situ dia ngedrop, dipikir stroke kan, sampai konsul juga gue sama dokter gue video call, ini nggak stroke bang gitu kan. Oke, akhirnya kasih obat klinik sama puskesmas juga, udah berobat juga, nggak ada perubahan. Ternyata besokannya makin ngedrop dan tidak bisa bergerak, dan ada ipar gue bawa langsung ke rumah sakit. Nah sampai rumah sakit gue samperin juga. Akhirnya gue tanya dokternya, dok bapak saya sakit apa gitu kan. Ternyata paru-parunya itu ada infeksi. Waduh, saya kaget dong. Waduh, gini 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 gini. Ternyata yang ada obat yang diminum itu kondisinya, terus dia nggak minum, terus dia capek lah ngedrop. Nah, bokap tuh aktif sih, kayak weekend aja lagi libur dia ikut pengajian kayak gitu ya. Bagus sih, cuma balik lagi ke kesehatan juga lah gitu. Sudah sempat berhenti ngerokok juga sih gitu. Sempat berhenti ngerokok katanya sih, tapi gua nggak tahu ya, gua namanya jauh ya posisinya. Dia di Pasar Kemis, gua di Ciledug gitu kan. Nah, setelah itu gue cari kamar di rumah sakit, udah dapet nih. Nggak taunya baru mau pindah kamar makin ngedrop, akhirnya masuk ICU. Nah dari situ udah mulai puyeng gue nih, aduh ya Allah kenapa nih, ya Allah masa nggak saya sembuh sih gitu kan. Terus gue nanya dokter gue, dok gini gini gini, kata dokter gue sih aman lah. Semalam malam tuh kan tempat kerjaan gue tuh sempat banjir lah, emang udah biasa lah banjir di situ. Malamnya gue ngobrol-ngobrol sama dokter gue, terus paginya gue dapat berita pasang ventilator. Waduh, gue makin pusing lagi gitu kan. Ya Allah, bisa sembuh nggak ya kira-kira? Gue tanya lagi dokter gue, dok gini gini ya, banyak doa aja bang, bla 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 bla. Aduh. Terus nggak lama kemudian besokannya lagi makin ngedrop lagi. Gue tanya dokter gue, sempat minta persetujuan pijat jantung nggak gitu kan. Dokter gue bilang sih iya, tapi dipikir-pikir lagi kasihan gitu kan. Lagi koma-komanya gitu, ngerinya badannya rusak kalau dipijat jantung, karena kan kondisinya kan umur 52 deh kalau nggak salah. Udah lumayan rentan lah ya kalau dipijat jantung gitu kan, ngeri malah badannya rusak, bisa ada yang patah gitu kan. Gue tanya nih sama perawat gue, Mas Per sorry bla 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 bla, kondisinya bla 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 bla, dan dia langsung ponis tuh Mas Per, dari by phone padahal gue itu jam 11 siang deh kalau nggak salah, di hari Jumat. Alhamdulillahnya semoga kusur khotimah, diterima Allah Subhanahu Wa Taala ya, amin ya Allah. Mas Ferry bilang mohon maaf nih, itu bokap lu sebenarnya udah nggak ada. Waduh, itu hanya obat dan alat bantu ventilatornya itu kan. Gua nggak percaya dong. Gua nggak percaya. Gua datang ke rumah sakit, gua samperin, gua lihat kondisinya. Sebenarnya kan nggak boleh ya masuk ICU sembarangan gitu kan. Gua nggak peduli, gua masuk. Akhirnya gua lihat langsung, dan gua sempat tanya lagi, Mas Per ini kondisinya kayak gini, gue videoin kan. Dia hanya jawab ya yang tadi gue bilang gitu kan. Gua nggak percaya, gua tanya langsung sama petugasnya, tahu dokter atau perawat lah ya yang di rumah sakit itu kan. Pak, saya mau tanya bapak saya masih ada nggak gitu. Ya ada, koma. Nah, terus kalau misalnya seumpama nih ventilatornya ini dimatiin, kira-kira masih ada nggak? Saya nggak jamin. Waduh ya, dia aja nggak jamin, berarti kan memang benar nggak ada lah ya. Karena yang dari alat ventilatornya itu yang masuk 16, yang dimonitor 16, harusnya kan ada lebihnya. Karena kan ya jangan numpang lewat gitu aja gitu kan bahasanya. Jadi ya, ya semua kembali kepada Allah sih ya. Ya udah dari situ gua udah nguatin diri tuh, udah ikhlas, harus ikhlas. Istri gue juga masih tetap gak percaya, tapi ya udah mau gimana lagi, memang jalannya kan. Mungkin nunggu obatnya habis biar siapa tahu ada anugerah, eh, ada yang
masih bisa ketolong gitu kan obatnya itu. Ternyata kita nunggu, habis itu gak lama dipanggil gagal jantung nih akhirnya kan. Ya udah, gagal jantung, eh udah nggak bisa ditolong. Ya udah, mau gimana lagi gitu kan, kita keluarga harus rela dan ikhlas gitu. Ternyata ya benar kata Mas Per, kayak gitu, udah nggak ada, itu hanya obat. Gue kenapa bisa negasin kayak gini karena apa, begitu pas pulang jenazah ke rumah, pas mau dimandiin, kan namanya orang tukang jenazah tuh udah biasa mandi jenazah lah ya, udah banyak. Dia bilang ini kalau nggak tadi pagi, kalau nggak agak malam, malam pagi malam lah, ini meninggalnya, bukan tadi sore gitu, karena diputuskannya itu jam 17.41 kalau nggak salah gitu. Ya bener Mas Peri bilang gitu, soalnya kalau misalnya malam Jumat nggak mungkin lah ya, insya Allah enggak lah kayaknya, karena kan gue di rumah sakit itu sampai malam, nggak ada panggilan gitu, misalnya dari keluarga ini nggak ada panggilan gitu, aman-aman aja gitu. Makanya gue yakin sih pagi itu ya udahlah. Dari situ ya ngurus abah. Nah ini juga gue masih belum selesai acara tahlilannya, baru 3 hari lah kalau nggak salah. Ini kan hari Selasa, kemarin meninggal hari Jumat gitu. Ini yang mau jemput anak istri, ya minta doanya aja buat teman-teman, buat yang terbaik, buat almarhum abah gue, mertua gue, dan keluarga gue, semoga sehat-sehat semua, dan termasuk teman-teman yang nonton ini juga sehat semua. Dan alasan terakhir itu gue kenapa nggak ngonten, karena yang tadi gue bilang, gue udah nggak diperbolehkan membuat konten di mobil, di dalam ambulan, selama menggunakan mobil perusahaan. Jadi dikarenakan takut privasi pasien dan privasi perusahaan, alasannya sih seperti itu. Ya padahal gue itu bikin konten kan ya cuma begitu doang gitu kan. Atau juga kalau amit-amit terjadi kecelakaan atau apa kan, gue bisa ada barang buktinya, nih loh buktinya gitu kan. Tapi ya tidak mau mengerti, ya mungkin dipikirnya gue dapat untung banyak dari YouTube, padahal mah boro-boro gitu ya, namanya juga subscribernya masih sedikit gitu kan, viewersnya juga ya nggak seberapa gitu kan. Makanya dari situ gue memutuskan ya udah, nggak usah bikin konten di ambulan lagi, terkecuali nanti gue punya ambulan sendiri gitu. Gue pengen banget punya ambulan sendiri, tapi ya gratis gitu buat semua orang gitu, insya Allah. Makanya biarpun butut gitu, karena gue ngerasain kalau gue sebagai gue orang nggak punya gitu, butuh mobil jenazah gitu, ambulans kayak gitu kan lumayan mahal biayanya gitu kan, ada yang per kilo, ya lumayan mahal lah. Insya Allah kalau gue punya, gratis. Makanya dukung terus OITV official ya guys. um, dan kedepannya gue akan membuat konten-konten yang lain. Pokoknya selama ini gue break ya karena itu yang tadi, dan kedepannya gue akan membuat konten-konten lain, konten yang insya Allah mengedukasi lah ya gitu. Jadi ya mohon dukungannya juga buat channel ini agar terus berkembang, dan gue juga semoga sehat selalu, keluarga gue sehat selalu, biar bisa bikin terus konten-konten berikutnya gitu. Kira-kira konten apa gitu ya, masukannya aja nggak apa-apa teman-teman, gue butuh masukan juga dari kalian. Kalau memang mau review batu empedu gue juga boleh gitu. Aduh, nggak apa-apa gitu. Kalau ya mau bikin apa nih ya terserah teman-teman, mau bikin apa nih, gue mau jadi apa nih. Insya Allah gue turutin. Yang penting jangan susah dan tidak membahayakan gitu ya guys ya. Oke, sekiranya nih udah cukup penjelasan gue. Gue akan akhiri untuk video ini. Kedepannya akan insya Allah akan ada konten-konten berikutnya yang pastinya berbeda, bukan di ambulans lagi, tetapi yang lain gitu kontennya. Ambulans akan ada lagi jika gue mempunyai ambulans sendiri, insya Allah. Dukung terus ya teman-teman. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.